Ini Danilo Fernando. Danilo Fernando masuk ke ruang sini, otomatis tertarik dua pemain Persija Jakarta, backnya dan Eloko Gonzalez kosong. Kita lihat. Lihat kok guys, lihat. Yap, tertarik dua center back dari Persija Jakarta dan Danilo Fernando memberikan umpan ke Christian Gonzalez yang kosong berada di sini. Dan itulah pentingnya. Oke guys, ulang coba-coba. Nah teman-teman, kali ini kita bakal membahas striker legenda di Indonesia guys. Siapa dia? Yaitu Christian Eloko Gonzalez. Nah di sini kita bakal membahas tiga hal. Pertama, posisi daripada Christian Gonzalez menjadi striker. Kedua, ketika Christian Gonzalez menjadi tembok. Dan ketiga, adanya peran dari second line. Nah di sini kita bakal membahas permainan Gonzalez ketika di Persik Kediri. Kita harus tahu teman-teman, mana tahu striker-striker masa depan kita juga harus banyak belajar dari pergerakan Christian Gonzalez. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita langsung melihat ke grafis. Nah, di sini teman-teman starting 11 yang digunakan Persik Kediri pada saat menghadapi PSIS Semarang. Di bawah asuhan Daniel Rokito, pelatih Persik Kediri menggunakan formasi 352, sangat-sangat disukain oleh Daniel Rokito. Sedangkan PSIS Semarang menggunakan formasi 442 guys. Nah, kita langsung menuju ke posisi pergerakan Christian Eloko Gonzalez. Nah, pertama dia teman-teman pergerakannya ini sebagai tembok di Persik Kediri ya. Rata-rata permainan sebagai tembok. Nah, tembok bagaimana? Nah, seperti ini teman-teman. Ketika Gonzalez berada di depan, nah dia bakal menggempet rapat ke posisi back ataupun yang menjaga Gonzalez itu sendiri. Nah, kemudian dari second line baik itu Pagundes ataupun Danilo Fernando ataupun Haryanto teman-teman, dia ini bakal memberikan umpan. Tuk. Nah, Gonzalez bakalan menahan bola ini guys. Nah, kan dia pasti membelakangin gawang karena dia sebagai tembok menahan bola tersebut. Nah, dan disinilah pentingnya second line ataupun pemain-pemain dari belakang Persik Kediri untuk mengambil ataupun mengisi ruang-ruang kosong. Nah, contoh seperti apa? Danilo Fernando bakal masuk, ataupun Berta ataupun Budi Sudarsono masuk teman-teman, ataupun Pagundes sendiri masuk, ataupun dari sisi kiri ataupun sisi kanan permainan Persik Kediri itu sendiri. Karena biasanya Gonzalez bakal memberikan bola balik lagi teman-teman ke siapa yang mengumpan dia, karena dia sebagai pemantul, sebagai tembok. Nah, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, posisi Gonzalez. Posisi Gonzalez di lini depan teman-teman, biasanya dia tuh jarang banget melakukan soloran. Nah, dia lebih banyak menempatkan posisi ke posisi kosong. Misal Danilo Fernando memegang bola, nah Danilo Fernando menusuk ke dalam. Nah, Gonzalez ini bakal memposisikan dirinya ke posisi yang kosong, posisi yang tidak terkawalkan. Yang ketiga, koordinasi antara second line ke Gonzalez sangat penting. Kenapa dia bisa bersinar banget di Persik Kediri? Bagaimana koordinasinya? Yang pertama teman-teman, Gonzalez bakalan berada di posisi depan. Udah pasti. Nah, dia ini tipe-tipenya pemantul, menerima bola, yang striker sekarang jarang dijumpain seperti Christian Gonzalez. Nah, disinilah peran penting dari Danilo Fernando ataupun Pagundes. Nah, Gonzalez berada di depan, yang bergerak ke kiri, ke kanan, ke tengah, ke sini teman-teman. Itu bukan Gonzalez. Dia jarang teman-teman bergerak ke kiri, ke belakang, turun ke belakang, soloran ke depan. Yang itu perannya dilakukan oleh Danilo Fernando. Nah, Danilo Fernando yang bakal bergerak ke kiri, ke kanan, bahkan ke depan teman-teman, untuk mengobrak-abrik ataupun membuyarkan lini pertahanan pelawan Persik Kediri. Sedangkan Gonzalez teman-teman, sekali lagi dia hanya memposisikan dirinya ke posisi kosong. Walaupun ada beberapa segmen atau beberapa cuplikan Gonzalez yang pun melakukan soloran, tapi jarang karena tipenya bener-bener target man, predator di lini depan teman-teman. Nah, jadi dari situ teman-teman, perlunya kita mempelajari bagaimana sih pergerakan Christian Gonzalez ini. Terakhir nih teman-teman, Pagundes ini apa pentingnya? Kalau kalian menonton Liga Indonesia pada tahun 2000-an, Pagundes ini yang memberikan umpan-umpan langsung direct ke depan, umpan-umpan terobosan. Nah, inilah fungsi daripada Pagundes. Nah, Gonzalez di sini bergerak-gerak menerima ataupun mencari ruang kosong. Nah, di sini peran dari Pagundes langsung vertikal. Sedangkan Danilo teman-teman lebih bergerak ke kiri, ke kanan, masuk ke dalam, membantu pergerakan ataupun lari ya, secara sederhana dari larinya Gonzalez itu sendiri ya. So, karena kalian tahu juga bagaimana cara berlarinya Christian Gonzalez, karena dia lebih ke positioning ya, penempatan Christian Eloko Gonzalez. Nah, kita langsung menuju ke video teman-teman. Nah, di sini teman-teman, Christian Eloko Gonzalez mendapatkan umpan dari pemain Persik Kediri dari sisi kiri permainan
Persik Kediri. Nah, di sini kita lihat ya pergerakan Christian Eloko Gonzalez, dia mencari ke ruang kosong. Nah, ini teman-teman, ini umpan-umpan direct. Di sini pemain PSIS Semarang tidak memarking ya. Di sini juga pemain dari PSIS Semarang. Nah, jadi ada celah di sini lebar antar CB PSIS Semarang. Nah, disitulah dimanfaatkan oleh Christian Gonzalez. Kita lihat guys. Nah, masuk. Nah, lihat. Nah, dan di sini teman-teman, Gonzalez ini tanpa lama-lama, jarang dia melakukan gocekan lama-lama, langsung melakukan keputusan menendang langsung guys. Kita lihat, jeber tanpa lama-lama guys. Itu yang pertama guys ya. Kita lanjut guys. Nah, di sini teman-teman, Christian Gonzalez menerima bola dari pemain Persik Kediri. Dia mengambil bola dan membuat dirinya ke celah yang kosong, mencari ruang yang kosong. Kita lihat guys, dia berlari ya. Lihat teman-teman. Lihat. Dan di sini kalau misalnya dia berduel 1 lawan 1 seperti ini teman-teman, sangat-sangat jarang dia lakukan. Sangat-sangat jarang, karena seperti yang kalian ketahui dia lebih bermain ke posisi. Nah, di sini Gonzalez mencari kawannya lain teman-teman, memberikan umpan, dan Gonzalez mencari posisi yang kosong untuk lihat. Dia umpan ke posisi sini kosong kan teman-teman, dia cari ke posisi kosong. Kemudian ketika Gonzalez mengumpan ke posisi kosong, dia bakal mencari ke ruang kosong lagi, karena bakalan dibalikkan bola ke dia. Kita lihat guys. Kita lihat. Nah, ini peran Danilo Fernando. Danilo Fernando masuk ke dalam untuk mengecoh pergerakan lini belakang PSIS Semarang. Kita lihat guys. Lihat, dibalikkan ke Gonzalez. Ini dia guys, tanpa ada pengawalan. Dan Danilo Fernando dalam tanda kutip menjadi striker pengganti Gonzalez di depan. Jadi terkecoh guys. Di cutback, jeber. Jelas ya sampai situ guys ya. Kita lanjut lagi posisinya ya. Kita lihat, Hamka Hamzah bakal memberikan umpan ya. Setiawan Soinaga sebagai tembok. Kita lihat. Lihat guys. Nah, lihat posisi dari Christian Gonzalez. Kita lihat positioningnya teman-teman. Dia tanpa banyak-banyak gerak, dia langsung melakukan tendangan. Lihat guys. Nah, posisi kosong guys, tanpa terkawal. Semua pemain-pemain dari Sriwijaya FC fokus ke pemain Persik Kediri. Kita lihat guys. Lihat, ada celah kosong, semakin kosong. Kita lihat. Lihat kosong guys. Nah, ini dia. Dapat dia celah kosong. Positioningnya, dia nggak banyak lari memang guys. Kita lihat. Dia menendang langsung tanpa lama-lama. Jeber. Itu yang. Nah, ini guys, kita lanjut guys. Ini sebagai tembok. Ketika counter attack dari pemain Persik Kediri, dari Budi Sudarsono. Nah, ketika Eloko menjadi tembok, nah itu harus ada cepatnya second line, baik itu Budi Sudarsono, Ronald Fagundes ataupun Danilo Fernando. Kita lihat guys. Nah, di sini sebagai tembok. Nah, jadi tertarik pemain Persija Jakarta dan Budi Sudarsono masuk ke ruang celah kosong ini teman-teman. Kita lihat. Nah, masuk, jeber. Nah, di sini guys, semua fokus ke pergerakan Christian Gonzalez dan tanpa ada pengawalan Budi Sudarsono. Dan Christian Gonzalez salah satu keuntungan memilikinya, banyak pemain yang terlalu fokus ke Christian Gonzalez dan tidak fokus ke pemain lain. Seperti ini, Budi Sudarsono tanpa pengawalan dan jeber. Nah, di sini dia peran Danilo Fernando. Danilo Fernando bakal lari ke depan, lari menuju ke lini depan, sedangkan Gonzalez mencari ke sisi kosong, lini kosong, ruang kosong. Kita lihat guys. Lihat guys. Nah, di sini Gonzalez udah umpan ke posisi Danilo Fernando. Danilo Fernando bakalan masuk ke dalam. Nah, Christian Gonzalez tinggal mencari ruang-ruang kosong aja. Ini teman-teman. Lihat, pelanggaran. Sedangkan Gonzalez sudah berada di depan ya. Nah, seperti ini lagi guys, posisi dari sebelah kanan penyerangan Persik Kediri, dan Danilo berada di posisi depan. Posisi depan menggantikan posisi Christian Gonzalez dalam tanda kutip, dan Gonzalez mencari ruang kosong. Kita lihat. Lihat guys. Nah, ini Gonzalez. Ini Danilo Fernando. Danilo Fernando masuk ke ruang sini. Otomatis tertarik dua pemain Persija Jakarta, backnya dan Eloko Gonzalez kosong. Kita lihat. Lihat guys, lihat. Yap, tertarik. Dua center back dari Persija Jakarta dan Danilo Fernando memberikan umpan ke Christian Gonzalez yang kosong berada di sini. Dan itulah pentingnya Danilo Fernando guys. Nah, di sini kembali guys, posisi dari Danilo Fernando, dia mencari ruang kosong dan lebih banyak ya lari Danilo Fernando, karena dia ini tipe-tipe yang banyak lari, pelari playmaker sejati. Dan di sini pemain Persik Kediri memberikan umpan ke Danilo Fernando, dan Gonzalez kembali mencari ruang kosong, hanya mencari ruang kosong aja. Lihat teman-teman. Nah, di sini Christian Gonzalez lebih sulit bagi Gonzalez jikalau ini Gonzalez ya
sekalian membawa bola. Nah, kalau masalah dribble, Danilo Fernando jagonya, sedangkan Gonzalez masalah posisi aja guys. Gonzalez cepat lari ke depan, dan Danilo Fernando sebagai penyalurnya aja. Lihat guys. Yap, Gonzalez udah di depan, jeber. Gacor sih menurut aku peran-peran yang dimainkan orang ini berdua guys. Ini Pagundes teman-teman. Nah, di sini Pagundes sebagai pengumpan ya, bola-bola daerah, umpan vertikal, karena Danilo Fernando sedikit telat masuk ke dalam, dan inilah peran Pagundes untuk langsung vertikal play ke depan. Kita lihat. Nah, seperti ini. Jeber. Nah, ini guys, dia sering membelakangi gawang dan langsung balik badan, langsung menendang sebagai tembok. Nah, di guys, sebagai tembok. Memang susah banget pemain-pemain mengambil bolanya. Lihat, langsung tendang. Tuh, jeber. Nah, ini guys sebagai tembok lagi guys. Kuat banget memang dia, screening ball, holding the ball. Lihat guys. Jeber tanpa lama-lama, itu yang membuat dia keren loh guys. Ini teman-teman tembok lagi ya. Dari Sakti Sinaga memberikan umpan ke Gonzalez. Lihat, sebagai tembok dan membelakangi gawang. Ciri khas banget nih dari Gonzalez. Nah, ini lagi guys sebagai tembok Christian Gonzalez dan memberikan umpan ke ruang kosong ke Budi Sudarsono. Nah, di sini kosong, Gonzalez memberikan umpan ke sini. Kita lihat. Jeber. Dan akhirnya gol. Memang koneksi Gonzalez, Danilo Fernando, Pagundes, Budi Sudarsono ini gila kalau kalian nonton Persik dulu guys. Gila memang. Ini guys kembali sebagai tembok Christian Gonzalez, dan tertarik dua pemain Persija Jakarta. Nah, ini diberi umpan kepada Kusnul Yuli, dan Gonzalez ketika membalik ke badan seperti biasa lari langsung ke posisi yang kosong. Kita lihat guys, lari langsung kan, Gonzalez lari langsung. Lihat guys, ini ciri khas banget. Ini pergerakan yang perlu ditiru terus. Jeber. Ini si puncaknya teman-teman. Ini salah satu hal menarik nih, Christian Gonzalez dengan body balance-nya sebagai predator di kotak penalti, dengan ya kekuatan holding the ball, screening the ball kuat kali teman-teman nih. Nah nih, jeber. Nah ini guys, Gonzalez melebar ke sebelah kanan, dan dia cara memegang bola, menjaga bola. Lihat dia tahan. Ini ciri khas banget ketika dia main bola ataupun bermain, dia pegang bola kemudian tangannya menjaga dan melindungi dirinya guys. Itu sering banget tuh seperti ini, dia balik putar. Nah, lihat cara dia menjaga bola. Lihat gacor banget. Aduh, akhirnya dilanggar guys. Kita lihat susah banget nih lihat guys. Kemudian membalik ke badan, menyetak gol langsung tanpa lama-lama. Lihat. Jeber. Gol Sakti Sinaga. Nah, seperti ini guys soloran yang dilakukan Christian Gonzalez. Lihat, nggak terlalu lama. Di sini juga tanpa ada tekanan ya dari pemain PSIS Semarang, nggak terlalu lama juga dia melakukan soloran, langsung mengambil keputusan. Lihat guys. Jeber. Gacor kan? Ini guys salah satu nilai positif dari Christian Gonzalez. Nah, Gonzalez langsung menekan. Jadi dia panik pemain lawan tuh, terpressure. Memang mental Gonzalez, dari adanya Gonzalez ini membuat lini belakang tuh terpressure, tertekan. Lihat guys. Nah, lihat tertekan, dan akhirnya lepas bola dari Suroso. Lihat. Jeber. Oke guys, sampai situ aja kesimpulannya apa? Christian Gonzalez mempunyai kemampuan screening the ball, holding the ball, menahan bola, dan menjadi tembok. Yang kedua, posisinya teman-teman, posisi dia jago teman-teman, mencari ruang-ruang kosong. Dan ketiga, Gonzalez bakalan produktif jikalau dia mempunyai teman-teman yang mengerti cara permainannya. Siapa yang mengerti cara permainan? Christian Gonzalez pastinya. Yang kedua, Danilo Fernando, Pagundes, dan Budi Sudarsono. Bayangin ketika dia di Persik Kediri menjadi top skor beruntun guys, beruntun dan masuk rekor muri Indonesia, dan saling menutupin pasti ya teman-teman. Dengan adanya Danilo Fernando, Pagundes, dan Christian Gonzalez saling menutup antara satu pemain dengan pemain lainnya. Danilo pendribble, banyak skill individual, Gonzalez penempatan posisi, dan Pagundes dengan umpan direct vertikal. Kalau suka kan video ini, udah tahu apa yang kalian lakukan. See you the next video. Bye.